Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, syallallahu la ilaha illallah wa la syarikalah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Assalamualaikum dan selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Parisibuan, dalam hal ini Ibu Wakil Bidang Kurikulum, Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta Ibu-Ibu dan Bapak Guru yang berhadir di ruangan ini, teristimewa CGP kebanggaan saya, Ibu Neni Puspitasari. Syukur alhamdulillah, hari ini saya senang sekali Ibu bertemu dengan rekan-rekan guru di SMK Negeri 3 Parisibuan ini. Mudah-mudahan nanti inilah menjadi calon guru penggerak angkatan berikutnya. Amin. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi kalau saya tak kenal maka kenalanlah. Ibu saya dan bapak saya, Ibu Dalina dari SMA Negeri 5 Padang Sidikuan yang di stadion. Karena kalau ibu upacara di sana yang ribut-ribut di atas itu kelas saya tuh kayaknya. Karena suka saya bikin keributan di kelas ibu-ibu. Artinya apa? Mungkin anak-anak itu supaya jangan ngantuk, tidak bikin juga ice breaking seperti itu. Ibu Wakil Kepala Sekolah dan ibu sekalian, kedatangan saya ke sini dalam rangka pendampingan individu 2 program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Padang Sidikuan. Tema pendampingan pada saat ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Jadi apa alasan Ibu dan Bapak dikumpulkan di ruangan ini? Ibu Neni Puspitasari ditugaskan sebagai calon guru penggerak untuk mendiskusikan visi sekolah dalam rangka prakarsa perubahan. Ini bagian dari tugas guru penggerak pada sesi pendampingan individu 2 ini. Jadi nanti Ibu Neni akan memimpin diskusi tentang prakarsa perubahan visi sekolah. Dengan catatan Ibu Wakil Kepala Sekolah bahwa yang disampaikan Ibu Neni bukan niatnya untuk merubah visi misi sekolah SMK 3 yang sudah ada, tapi sebagai penuangan ide yang dimiliki oleh Ibu Neni sebagai CGP tentang visi sekolah itu, apa ide beliau yang mau dituangkan di sini. Kemudian nanti ada sedikit refleksi terhadap visi sekolah yang sedang berjalan. Nah, untuk itu memperpanjang waktu lagi, silahkan kepada Ibu CGP Neni Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Hari ini hari Selasa tanggal 6, saya akan memaparkan, karena waktu kita singkat, ya, saya akan memaparkan tentang pendampingan individu, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, seperti yang dikatakan Ibu PB tadi, visi ini yang saya buat mengenai visi guru penggerak tidak merubah visi yang sudah ada, tapi ini adalah prakarsa perubahan untuk ke depan. Dan kita bahas dulu itu apa itu visi. Ya, apa itu visi? Visi itu merupakan wawasan penentu langkah ke depan yang menjadi cita-cita atau impian, inspirasi, motivasi atau kekuatan tentang wujud sekolah di masa yang akan datang. Ya, sebelumnya ini ada satu puisi karya Insinyur Soekarno. Saya akan membacakan visinya. Setelah dibacakan nanti saya harap kepada teman-teman Bapak Ibu sebagai guru untuk membuat suatu penalaran tentang puisi yang akan saya bacakan. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngelinyap, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai menyelinap itu.
mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkupan Perahu, Gunung Kelibet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesia, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Jadi demikian dari puisi dari karya Insinyur Soekarno, ya. Nilai apa yang tersirat pada puisi yang baru saja saya bacakan? Ya, saya mohon kepada Bapak Ibu sebagai teman-teman, mana tahu ada yang ingin memberikan pendapatnya. Apa kira-kira pesan apa yang kira-kira tersirat pada puisi? Kira-kira siapa yang mau? Ya, terima kasih pada Bu Nelly. Ada lagi teman-teman yang berikan tanggapannya? Boleh kembali aja, Kak. Saya akan mencoba untuk buat tanggapan terhadap puisi yang baru dibacakan tadi, yaitu bagaimana Bung Karno itu ya, bagaimana Bung Karno begitu mencintai bangsa Indonesia, bahkan bangsa Indonesia itu bisa seperti urat nadinya di dalam kehidupannya, sehingga dia menginginkan bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkarakter, bangsa yang gimana ya,
memberi dampak bagi siapapun, dan itu dia tunjukkan bagaimana optimisnya dia ingin memajukan bangsa Indonesia. Jadi ini juga menjadi semangat bagi kita secara khusus pendidik di SMK Negeri 3 supaya juga termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik secara khusus di SMK Negeri 3 ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rodesta. Ya, jadi apa nilai yang tersirat pada puisi? Yang pertama, seperti yang dikatakan Bu Nelly tadi, mencerminkan bangga dan cintanya Bung Karno terhadap Indonesia. Kemudian menceritakan harapan yang tak terbatas dan semangat persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, mengungkapkan rasa nyaman dan optimisnya tentang masa depan Indonesia berkaitan dengan visi. Dan untuk memudahkan kita merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid, mari kita diskusi untuk melihat kalimat tumpang cita-cita untuk murid berikut ini. Jadi kepada Bapak Ibu, ini apa itu kira-kira kalimat rumpang ini, kita melengkapi apa kira-kira ya setelah visi yang telah kita buat, maksudnya menghubungkan dengan visi sekolah kita. Yang pertama, kalimat rumpangnya ini kita melengkapi seperti kita anak SD, isilah titik-titik di bawah ini, gitu. Kita memimpinkan murid-murid yang. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita, warga di sekolah ini, yakin untuk. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Jadi ini saya akan membagikan sticky note untuk itu ada 6. Nanti kalau setelah dibuat Bapak Ibu nomor 1 nanti warna pink, nomor 1 warna pink, boleh isi habis dari situ. Ingat tuh, nanti isinya yang lengketnya ya, bukan yang lengketnya di belakang. Untuk kalimat rumpang, Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan warna sticky note-nya. Nanti setelah selesai dituliskan, minta tolong saya untuk ditempelkan di sini sesuai dengan nomor. Nomor 1 dia. Bisa dilipatkan aja. Ini bisa dilipatkan aja. Oh iya ya. Lipatkan aja. Nomor 2 Z. Nah, kita percaya bahwa murid adalah Ini
Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan menjawab. Ya, ini kita kaitkan dengan visi sekolah kita. Ya, kita memimpikan murid-murid yang kita lihat dari awal sampai akhir tetap saya lihat di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini cita-cita untuk murid dari kalimat rumpang. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian moral yang baik, suka tolong menolong, bergotong royong, empati atau berkebinekaan global. Yang suka tolong menolong sama ya, berkarakter, bernalar kritis, kemudian terakhir berkarakter dan berilmu. Ya, kalimat rumpang yang sudah saya kaitkan dengan visi sekolah kita, yang kebetulan hari itu ini adalah tugas kami juga, ya, hampir sama. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, suka menolong atau tolong menolong, bergotong royong, keberbinekaan global, mandiri, bernalar kritis dan yang inovatif dan kreatif. Kemudian kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang cerdas, siswa yang kreatif. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki imajinasi tinggi. Sama anak-anak memiliki imajinasi tinggi, mempunyai bakat dan inovasi, banyak berkarakter dan mempunyai bakat potensi tersendiri. Berkarakter, siswa yang kreatif. Ya, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki imajinasi tinggi, anak yang memiliki karakteristik yang mandiri, inovatif dan bakat yang terbentang. Kita sehati ya. Jadi dari visi sekolah yang sudah, ya kita sama memiliki imajinasi yang tinggi. Kemudian kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan ini disiplin yang baik, karakter yang baik. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang berpihak pada siswa, mengutamakan pendidikan berakhlak mulia, pendidikan karakter yang berpihak pada siswa, berakhlak mulia. Ya, kita sehati juga. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter yang berpihak pada murid. Ya, itu kalimat rumpang yang ketiga. Kemudian kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah kita tempat menuntut ilmu. Kita berbeda-beda dalam banyak hal tetapi tetap satu, berbinekaan. Kemudian mengutamakan budi pekerti yang baik, budi pekerti yang baik, menjunjung tinggi kerjasama, budi pekerti baik,
mengutamakan budi pekerti, kemudian mengutamakan budi pekerti. Ya, dari hasil diskusi kita untuk kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mengutamakan budi pekerti luhur, menjunjung tinggi kebinekaan dan kerjasama. Kemudian kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang kelima, dengan mematuhi aturan sekolah, kemudian membimbing anak menjadi seorang yang bermanfaat, menjadi anak yang tercapai pendidikan yang baik, mengutamakan berkebutuhan pengorbanan yang tinggi, kemudian yakin untuk menuntun dan mendidik anak agar tercapainya pendidikan, menuntun anak agar tercapai dalam pendidikan, menuntun anak untuk bisa mencapai pendidikan mereka pada siswa, membimbing anak-anak. Ya, untuk kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun anak membutuhkan pengorbanan yang tinggi untuk menuntun anak agar tercapai pendidikan yang berpihak pada siswa. Kemudian kalimat rumpang yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mengajar dan belajar adalah ibadah. Anak itu istimewa. Setiap anak mempunyai potensi, setiap anak mempunyai bakat yang berbeda-beda. Kita dan warga sekolah paham betul bahwa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai potensi dan bakat. Kemudian setiap anak mempunyai potensi dan bakat berbeda-beda. Potensi dan bakatnya sama ya. Ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak mempunyai potensi dan bakat yang berbeda, yaitu betul. Maka cara untuk memperlakukannya juga berbeda. Ya, kita tidak bisa sama seperti yang kita rasakan. Kita ngajar di Boga, kita ngajar di TKJ, kita ngajar busana dan kecantikan. Kita tidak bisa menyamakan mereka. Otomatis jauh lebih semangat kita mengajar di mana, di Boji jurusan Tata Boga, karena tahu mereka itu adalah prioritas kita. Sama dengan kita ngajar itu di TKJ, tidak sama dengan di busana. Kalau di busana mungkin ibu-ibu yang masuk di jurusan Tata Busana, mungkin ibu-ibu kita sudah tahu Bu, ya, yang masuk di jurusan Tata Busana itu jauh lebih anteng orang-orangnya dibandingkan masuk di jurusan Tata Boga. Begitu guru masuk di jurusan Tata Boga, kita harus punya mental yang kuat di sana. Kita tidak bisa samakan, setiap jurusan berbeda. Makanya apa? Kita paham bahwa setiap anak mempunyai potensi dan bakat yang berbeda, maka untuk memperlakukannya juga berbeda. Ya. Oke, kita ice breaking sejenak. Ya, untuk biar jangan bosan kali, biar jangan kita ngantuk. Ice breakingnya ini ya. Boleh Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Untuk berdiri sejenak. Kita bernyanyi dengan gerakan. Ya, bernyanyi dengan gerakan. Ini menara. Jadi kita itu ini Marina. Kita gerakkan ke tangan, ke dada. Marina menari di atas menara, ya. Marina menari di atas menara, ya. Kemudian kalau merana seperti ini, ya. Oke, sudah? Oke. Kita mulai. Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, merana. Ada yang nggak fokus. Merana tadi kayak mana? Seperti ini kan merana. Oke, kita ulangi. Marina menari di menara. Marina menari di menara. Oke, boleh. Ya. Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, Marina merana. Oke, tepuk tangan.
kita. Ya, ini adalah visi sekolah kita. Yang pertama, visi sekolah kita. Visi sekolah merupakan impian, harapan, cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap warga sekolah. Visi sekolah ini dijadikan sebagai cita-cita bersama dicapai oleh warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Kemudian visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Kita akan kaitkan dengan visi sekolah SMK Negeri 3 Padang Sidempuan. Apa visi kita? Terwujudnya insan pendidikan yang berkarakter, berintegritas, berprestasi, berbudaya, kompetitif, bermartabat, dan berjiwa wirausaha. Ya, ini ada pertanyaan pemantik pertama. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk siswa? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapatnya? Ini visi kita. Kemudian ini pertanyaannya. Ada Bapak Ibu yang memberikan tanggapan tentang pertanyaan pemantik ini? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk siswa yang sesuai dengan visi yang sudah dibuat, yang sedang berjalan di sekolah kita? Siapa yang mau jawab? Nelly? Kalau menurut saya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk siswa? Di mana kita ketahui visi sekolah kita adalah terwujudnya insan pendidikan yang berkarakter, berintegritas, berprestasi, berbudaya, kompetitif, bermartabat, dan berjiwa wirausaha. Kalau kita hubungkan dengan pertanyaan ini, pertanyaan pemantik pertama, apakah visi sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk siswa? Kalau saya menjawab, sebagian besar kita sudah mengupayakan ke arah itu. Karena kalau kita lihat satu persatu berkarakter, ini kita sudah sangat-sangat bersungguh-sungguh ya menciptakan ataupun membentuk anak supaya berkarakter ya. Mulai dari awal kita masuk sekolah anak-anak sampai nanti pulang, baik di lapangan, baik di jalan, baik di sekolah, kita dan guru-guru di sini sepengetahuan saya sudah berusaha bagaimana menjadikan siswa ini berkarakter dan berintegritas ya. Kemudian berprestasi, saya juga sangat yakin ini melalui banyak perlombaan, guru juga sungguh-sungguh mendidik anak, menempa anak untuk berprestasi. Ya alhamdulillah di banyak bidang, banyak sekali anak-anak kita yang berprestasi, dibuktikan dengan perolehan medali ataupun trofi. Ya, nah ini anak-anak kita banyak. Ya di setiap event ataupun momen-momen pertandingan, anak kita sering menggondol juara. Kemudian kompetitif, bersaing. Bersaingkah anak kita dengan yang lain? Ini terbukti juga bersaing. Ya, kita juga sering mengikuti event-event atau momen-momen pertandingan-pertandingan, kita bersaing. Jadi artinya kita tidak terbelakang lah. Ya kita kompetitif ya. Nah, dibuktikan juga sering juga kami di sini mendapatkan juara-juara anak-anak kita.
kemudian bermartabat. Ya, ini kita juga sungguh-sungguh bagaimana mengajari siswa-siswa di sini supaya punya akhlak moral yang tinggi. Ya, jangan rendah moralnya. Kita punya martabat, kita ajari dia bagaimana cara meningkatkan mutu sekolah, ya, dengan perilakunya, dengan akhlaknya, ataupun dengan katakanlah pertandingan-pertandingan selalu diikuti, ya. Jadi kita tidak terbelakang lah. Jadi artinya kita mencoba bagaimana menjadikan sekolah ini supaya bermartabat. Kemudian berjiwa wirausaha. Ini pun tidak lain lagi ini. Ya, semua jurusan saya lihat punya jiwa. Bagaimana kita bangkitkan jiwa wirausaha anak. Di Boga mereka kita ajari bagaimana berwirausaha. Di pelajaran-pelajaran yang lain juga. Ya, bagaimana menjual dengan bagus, bagaimana melayani dengan baik, baik di jurusan kecantikan, di jurusan boga, di jurusan busana, mereka bersaing. Ya, jadi kita sudah mengajari mereka sejak dini untuk berwirausaha. Nah, kalau saya berpendapat seperti itu, Ibu, ya. Nah, sekalipun barangkali belum maksimal betul, tapi kita sudah berusaha ke arah ini. Ya, terima kasih, itulah sebagai jawaban saya, Ibu. Ya, terima kasih atas perhatian. Terima kasih pendapatnya Bu Nelly Melinda. Ya, cukup ya satu aja. Ya, kemudian atau ada kawan-kawan yang lain yang memberikan tanggapannya? Yang jelas ya, semua sudah sudah dijabarkan oleh Bu Nelly. Kemudian pertanyaan pemantik kedua. Paham, Ibu, kita sudah masuk di kejuaraan nasional, apa tidak provinsi kita ada. Oh iya, untuk LKS ya. Ya, kemudian pertanyaan pemantik kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Ya, berarti kita sudah sesuai ya, sudah disesuaikan, berarti tidak ada lagi tambah untuk visi kita sekarang. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini adalah visi saya sebagai guru penggerak, mewujudkan insan yang religius. Itu yang utama bagi saya. Kemudian mandiri dan berjiwa wirausaha sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mengapa saya buat sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Karena 6 elemen yang tadi yang sudah ada di profil pelajar Pancasila itu sudah dijabarkan di mana? Di visi kita. Nih, ya, berbudaya sudah ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian berintegritas, berprestasi, kompetitif, bermartabat, yang kemudian berjiwa wirausaha. Ini semua sudah ada di profil pelajar Pancasila. Makanya kenapa visi guru penggerak yang saya buat itu mewujudkan insan yang religius, walaupun sudah ada di elemen yang pertama itu profil pelajar profil Pancasila, ya, saya masih menekankan juga yang religius. Kemudian yang mandiri, kenapa menekankan juga yang mandiri? Saya ingin anak-anak kita itu mandiri. Begitu kita lepaskan mereka setelah mereka lulus, saya berharap semua anak-anak kita itu tidak ada, karena kita sudah ketahui dari pendapatan orang tua itu dari menengah ke bawah. Paling dari 1000 siswa 50 nggak sampai 50% atau 20% itu siswa kita yang kuliah. Jadi kenapa berjiwa wirausaha? Agar mereka mandiri nanti di luar setelah lulus sekolah. Makanya saya menekankan di sini jiwa yang mandiri, ya, anak-anak yang mandiri. Kita gembleng mereka di sini untuk menjadi mandiri. Sudah kita lakukan, sudah Bapak Ibu, ya, sudah kita lakukan. Bagaimana caranya? Kita sudah melakukan, sudah kita mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi mandiri.
ada beberapa siswa yang berjualan, kita tidak larang. Ya, yang berjualan izin ke guru, izin ke kepala sekolah, sudah ada izinnya karena kita sudah arahkan izin dulu ke kepala sekolah, nak. Ya, mudah-mudahan itu dilaksanakan anak, dan dari kelas, setiap kelas itu ada anak-anak yang mempunyai jiwa wirausaha tinggi, dan kita itu arahkan bagaimana cara mereka ini untuk nanti kalau sudah ada kepercayaan diri untuk berjiwa wirausaha ini, kemanapun kita lepaskan si anak itu pasti akan nanti menjadi orang yang sukses. Karena orang-orang yang berjiwa wirausaha inilah yang akan kita yang akan menjadi pelopor, menjadi apa? Anak-anak generasi bangsa yang akan kita tonjolkan nanti. Kita tidak ingin lagi, kenapa? Nanti setelah mereka lulus, ya, setelah mereka lulus, lapangan pekerjaan yang begitu kita katakan stop paling rendah itu adalah Kota Padang Sidimpuan. Ya, paling rendah itu Kota Padang Sidimpuan. Apa kira-kira yang mereka dapatkan dari, kalau misalkan hanya dari skill, mereka cuma ngapain? Berapa gaji dari situ? Nggak cukup. Jadi apa? Kita tanamkanlah ini jiwa wirausaha ini ke si anak. Dengan modal 10.000 bisa jadi 100.000, bisa jadi 1 juta, dan seterusnya. Jadi inilah yang akan kita tanamkan kepada anak-anak. Oke? Kemudian untuk membuat suatu prakarsa perubahan visi, perlu dibuat pendekatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Ini pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Ini ada 2. Untuk membuat prakarsa perubahan visi itu ada 2 model metode. Yang pertama metode atap, yang kedua metode Bagja. Oh iya, silakan masuk, Bu. Ini dari Cakdis. Kita dokumentasi sebentar ya, kita break sejenak. Boleh makan dan minum.
Kita lanjut ya. Ini metode ATAP. Apa itu ATAP? Aset tantangan aksi pembelajaran. Dan kemudian prakasa perubahan dari setelah dibuat tadi yang namanya metode ATAP, ya muncullah dia visi mewujudkan insan yang mandiri dan berjiwa wirausaha melalui literasi digital. Kenapa? Karena anak-anak kita sekarang memakai gadget, makanya saya membuat prakasa perubahan visi itu memulai dari literasi digital. Ini prakarsa yang kedua yaitu Bagja, buat pertanyaan, atur eksekusi, gali impian, jabarkan rencana dan ambil pelajaran. Ya, Bapak Ibu, kita untuk membuat suatu visi ini dari metode Bagja dulu. Kenapa? Visi tadi, visi yang sudah dibuat, kita harus buat dulu, kita gali lagi, kita buat lagi prakaras metodenya kita masukkan. Mengapa? Agar kita tahu kira-kira visi kita itu sudah sesuai apa tidak dengan bagaimana dengan metode Bagja. Ya, inilah dia mewujudkan siswa-siswi yang mandiri dan berjiwa wirausaha. Ya, pertanyaannya ini dia. Tadi Bagja itu B-nya buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, inilah dia. Kemudian G-nya gali mimpi, yang terakhir jabarkan rencana. Kemudian dari hasil dari kesesuaian visi sekolah dengan visi guru penggerak, visi SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan dan visi guru penggerak sudah mencerminkan pembelajaran yang berpihak pada siswa atau murid yang religius, mandiri, dan berjiwa wirausaha. Melalui identifikasi tindakannya itu memberi contoh pembiasaan dan pengajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini juga ada di misi sekolah.
Ya, demikian pemaparan Kak saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 pada pendampingan individu kedua kali ini tanggal Selasa 6 Agustus. Demikian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Menarik sekali paparan dari Ibu calon guru penggerak Ibu Neni Puspitasari. Kepada Ibu dan Bapak, kita kasih waktu untuk tanya jawab. Tanya jawab atau langsung refleksi aja? Apakah ada yang ingin dipertanyakan Ibu dan Bapak? Oke, pas. Oke, kalau pas. Kembali mikrofon saya serahkan kepada Ibu Neni untuk pengambilan refleksi ya Ibu Bapak. Silakan. Ya. Dan untuk refleksi hari ini, visi sekolah kita dari kalimat rumpang yang sudah kita jabarkan bersama-sama, yang mana sudah kita buat atau kita diskusikan, ya. Kita itu memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang suka tolong menolong, bergotong royong, empati, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, yang inovatif dan kreatif. Jikalah ini tercapai, alhamdulillah, enak sekali kita sebagai guru. Betul Bapak Ibu? Kemudian ya, dari ya, dari tadi yang sudah kita bahas bersama-sama, ya, refleksinya yang mana visi sekolah kita, ya, visi sekolah kita itu kemudian dijabarkan. Setelah dijabarkan begitu jelas sekali penjelasan dari Bu Nelly, kemudian visi guru penggerak kita satukan, kemudian dijabarkan. Ini mencerminkan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau siswa, yang mana siswa di sini kita harapkan siswa yang religius, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian siswa yang mandiri, dan siswa yang berjiwa wirausaha. Ya, kita sudah melaksanakan dalam beberapa contoh atau kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana siswa itu mencerminkan siswa-siswa yang mempunyai yang religius, ya, dengan kita melaksanakan setiap hari Jumat, dan kebetulan alhamdulillah sudah 3 kali minggu, ya, 3 minggu, ya, maksudnya 3 minggu setiap hari Jumat kita melaksanakan sholat duha berjamaah, ya, itu sudah kita laksanakan. Kemudian anak-anak yang mandiri, sering saya lihat ketika saya itu ke perpustakaan, ya, perpustakaan tidak kosong, anak-anak duduk membaca di situ. Saya lihat, apa yang kau baca? Ya, bukan jurusannya, bukan tapi buku pelajaran yang lain, baik itu buku-buku kecantikan, coba dia lihat aja, tapi dia merasa tertarik. Kemudian anak-anak yang berjiwa wirausaha, ya, dari sekian tadi sudah penjabaran tadi, anak-anak yang kita dapatkan mulai ada yang jurusan kecantikan, ada yang dari jurusan busana, boga juga. Mereka ini tanpa kenal lelah atau malu, mereka jualan di kelas, ya.
untuk refleksi kali ini saya cukupkan, mudah-mudahan bisa terterima. Terima kasih. Tapi ini masih sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya tadi refleksi, maka berakhirlah sesi diskusi prakarsa perubahan paradigma pemimpin pembelajaran yang telah dipresentasikan dengan baik sekali oleh CGP calon guru penggerak Ibu Neni Puspitasari. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Guru yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Saya merasa sangat bangga sekali bisa hadir di tengah-tengah Ibu dan Bapak Guru hebat hari ini. Sebenarnya koreksinya adalah satu lagi dari Bu Neni, masalah komunitas praktisi. Iya, komunitas praktisi. Tadi saya barusan berbincang dengan Ibu Wakil, Kombel kita itu sudah ini. Saya bertanya kepada Ibu Neni, apakah sudah jadi didaftarkan Kombel kita itu di PMM? Sudah ada ya. Berarti kita tinggal memasukkan webinar. Jadi webinar itu bisa, kalau pakai Zoom dia bisa 1.000 orang peserta, berbayar biasanya. Atau pakai Google Meet hanya kapasitas 250 atau 200 ya, sekitar segitu. Resikonya kalau sudah berani memasukkan webinar di PMM, pesertanya bisa dari seluruh Indonesia. Berarti memang harus di-manage bagaimana narasumbernya siapa, begitu kan, durasi waktunya apa, materinya apa, itu sampai sejauh itu. Mungkin ini saja untuk sesi ini, kita bisa lanjutkan dalam suasana non-formal ya. Demikian kurang dari penyampaian saya menjadi moderator pada siang ini, saya mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.